Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pembalasan Gadis yang Diperkosa, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Win. Suara Hilma yang terus memanggil Winda. Namun sama sekali Winda tak menghiraukannya. Win, bantu ibu sama yang lainnya. Ini sudah sore. Kenapa kamu diam terus di kamar? Acara nanti malam loh, Win. Tak lama pintu terbuka. Terlihat Winda yang baru terbangun dari tidur, juga matanya yang sembab. Maaf Bu, Winda lupa. Kamu tidak apa-apa kan? Kenapa ngurung diri di kamar? Nggak apa-apa kok Bu, cuma lagi kurang enak badan aja. Ya sudah, Winda ke kamar mandi dulu ya Bu. Ya sudah, nanti nyusul ya. Hilma pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Di rumah Hilma sudah banyak tetangga yang membantunya, dari yang memasak dan menyiapkan semua keperluan untuk acara yang akan diadakan. Winda pun membantu para tetangga, dari memasak hingga membuat makanan yang disajikan. Waktu mengadakan acara telah tiba. Tahlilan untuk acara 40 hari kematian Areta. Semua orang telah berkumpul dan tengah berdoa. Begitupun dengan keluarga besar Hilma. Singkatnya, acara telah usai dengan lancar, dan semua merasakan kecewa atas apa yang menimpanya. Semua yang mengenal Areta mengucap bela sungkawa. Meski telah 40 hari kematiannya, namun mereka selalu merasakan kehangatan Areta karena kebaikannya. Malam semakin larut dan keadaan semakin sunyi. Rumah yang tadinya ramai terlihat sepi karena penghuninya telah berada dalam mimpi. Malam ini tepat malam di mana 40 harinya seorang gadis malang yang telah berpulang dan tengah membalaskan dendam pada setiap orang yang telah melakukan perbuatan jahat padanya. Di tengah hutan, suara lolongan anjing dan burung malam saling bersahutan. Begitupun dengan seseorang yang tengah mencari jalan untuk keluar dari hutan belantara sana. Tolong aku! Teriakan seseorang menggema di dalam kegelapan malam, tanpa ada yang membantu dan mendengar. Aku mohon, keluarkan aku dari sini, ucapnya memelas, meminta pertolongan. Namun sangat disayangkan, pengaruh lain telah menggelapkan segalanya. Pak, tolong Bambang, tolong ampuni aku, Ma. Pak, lirihnya. Dia laki-laki yang telah beradu dengan pembalasan yang akan datang. Bambang seorang pemuda yang telah melakukan kejahatan hanya karena takut akan ancaman juga pengaruh sebuah minuman, sehingga membuatnya kalap, lalu melakukan kesalahan yang membuat hidupnya berada dalam kehancuran dan masalah yang tak akan bisa orang lain hentikan. Maafkan aku mohon lepaskan aku. Sungguh, permohonan itu sebagai nyanyian dalam mengantar kematianmu. Suara seseorang membuat Bambang terpaku. Kakinya bergetar merasakan kehadiran sosok yang masih tertutup kegelapan. Jangan sakit aku mohon, melas Bambang dengan wajah yang telah memucat. Seketika keadaan menjadi terang remang dengan cahaya yang timbul dari sebuah kilauan. Bambang terkejut menatap sosok yang telah berdiri di hadapannya. Bibirnya bungkam dan tubuhnya terpaku seakan tak dapat digerakkan. Jumpa lagi. Apa kau siap menyambut kematianmu? Melepas nyawa dari tubuhmu? Ucap sosok di hadapannya dengan senyum yang menyeringai. Wajahnya yang dipenuhi oleh ratusan bahkan ribuan belatung terus menggeliat dan terlihat nampak hancur. Cairan lendir yang keluar menetes dari bibirnya
yang kian sobek mengeluarkan aroma bau busuk yang teramat pekat. Areta, lirih Bambang dengan mata yang membulat melihat kuku-kuku runcing sosok Areta. Jangan Areta, aku mohon. Satu dua luka yang dirasakan Bambang tidak ada bandingannya dengan luka yang mereka torehkan. Luka goresan di wajah dan lehernya sama sekali tak dapat menembus satu luka yang sudah tertanam. Sakit tidak? Bahkan ini belum seberapa. Bayangkan saja bagaimana rasanya kau jatuh dari atas sana. Tunjuk sosok Areta pada sebuah tebing yang berada di hadapannya. Bambang menggeleng, menelan ludah dengan susah payah. Sendi-sendinya seakan berhenti menjalari tubuhnya, membayangkan bagaimana jika tubuhnya yang terjatuh dari atas sana. Areta mencekik leher Bambang dengan menusukkan kuku-kuku runcingnya. Teriakan Bambang bagaikan nyanyian yang amat syahdu bagi sosok Areta yang telah penuh dengan dendam. Dan bret, baju yang digunakan Bambang dipaksanya ditarik, dan tanpa selai benang Bambang tergantung-gantung dalam jerat cekik Areta. Areta menunjukkan kukunya yang lebih tajam dan dengan menggores perutnya yang memberikan kehangatan pada Bambang dari cairan merah kental yang telah mengucur dari luka sayatnya. Jangan Areta, tolong ampuni aku, lirih Bambang dengan derayan bulir bening yang sudah menghujani pipinya. Kau lupa rasa sakit yang kau berikan padaku dan barang milikmu, ucap Areta dengan suara paraunya. Kuku runcingnya diarahkan pada area alat vital Bambang, membuat Bambang semakin gemetar dan ketakutan. Luka dan sakit yang tak akan dapat terobati oleh apapun juga. Tatapan tajam Areta seakan membunuh Bambang saat itu juga. Ampun Areta, ampuni aku. Bagaimana? Nikmat bukan rasanya? Lebih nikmat jika aku menelannya, ucap Areta membuat mata Bambang semakin dibanjiri oleh air mata. Dengan segala cara Bambang mencoba meronta untuk melepaskan diri dari Areta. Namun sayang 1000 kali sayang, Areta terlebih dahulu menancapkan kuku tajamnya pada alat vital Bambang. Erangan demi erangan terdengar memilukan. Namun bagi Areta itu adalah sebuah nyanyian yang amat merdu. Areta menancapkannya lebih dalam sehingga akhirnya terlepas dari tempatnya. Bambang pun terjerembab ke tanah dengan mulut yang terus mengerang kesakitan. Klak 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 klak. Rasanya nikmat, sangat nikmat. Sebuah daging yang dikunyah dengan darah yang terus mengalir dari potongan lainnya. Waktunya kamu merasakan sakit yang kurasakan kala itu. Dengan kembali mencekik leher Bambang, sosok Areta kembali mengangkat Bambang dengan tatapan tajam dan amarah yang telah ditahannya. Matilah kau iblis. Biar brak. Areta melempar tubuh Bambang dari ketinggian tebing yang menjadi saksi perbuatan biadab mereka padanya. Suara tawa menggema di keheningan malam. Bambang telah mengembuskan nafas terakhirnya dan telah mati seketika dengan luka dan sayatan yang dibuat Areta. Kalian akan mati, akan mati. Sosok Areta pun menghilang dengan sebuah kalimat yang menandakan dendam telah bersemayam di hatinya. Di dalam kegelapan dan keheningan malam, tinggallah seorang mayat laki-laki tanpa busana dengan luka di sekujur tubuh. Tanpa ada yang tahu bahwa dia telah tiada. Suasana kembali gelap dan malam semakin mencekam. Rintik hujan mulai turun membasahi bumi yang gelap dan hening
di tengah hutan. Namun Areta tengah bersenandung menyambut seseorang yang telah menyusir hutan dalam keheningan malam. "Larilah selagi kau mampu," ucap Areta dengan suara yang lirih. Sosok pemuda yang tengah berjalan di atas satu kaki, dengan keadaan tubuh yang sudah dalam keadaan tak menentu, terperangah dengan suara yang sangat familiar di telinganya. Arjuna hendak berlari dan menghindari sosok yang selalu menghantuinya. Namun sayang, langkahnya terlalu kalah dengan sosok yang tengah berada di hadapannya. Wajah Arjuna seketika memucat melihat Areta telah berdiri dengan kuku runcingnya yang tajam, yang seakan hendak menerkamnya saat itu juga. Arjuna tak dapat bergerak. Tubuhnya seakan terkunci di tempat. Lidahnya keluh dan suaranya tercekat. Arjuna berusaha menggerakkan seluruh tubuhnya. Dengan usaha sebisa mungkin, akhirnya Arjuna mampu melangkah meski dalam keadaan gontai. Jangan ganggu aku mohon," lirih Arjuna dengan wajah yang sudah pucat bak mayat. Seringaian Areta membuatnya merasakan hawa yang tak biasa. Tak lama, Areta pun bersenandung dengan lagu tembang Jawa. Dalam keadaan gelap dan sunyi, semakin menambah kengerian malam ini. Arjuna hendak lari, namun kakinya seketika tak dapat bergerak. "Larilah jika kau mampu." Sosok Areta kembali memperlihatkan senyum yang tak mampu dimaknakan oleh Arjuna. Aku mohon, maafkan aku. Ampuni aku. Aku tahu, aku salah." Trak, brak. Areta berhenti bersenandung. Wajahnya memancarkan kemarahan yang amat dalam. Matanya memerah dan kuku di tangannya kembali meruncing. "Apa katamu? Maaf. Apa pantas perbuatanmu aku maafkan? Apa waktu itu permohonanku kalian dengarkan? Tidak. Bahkan kalian menganggap tangis piluku itu sebuah senandung, bukan?" Dengan cepat Areta melayang dan mendekatkan wajahnya dengan Arjuna. Arjuna tak dapat menghindar dengan keadaan kakinya yang tak dapat bergerak. "Lalu, apa aku harus memaafkan dan mengampuni kalian?" Arjuna menggeleng, menyadari kesalahannya yang fatal. Sret! Sayatan yang Areta buat tepat pada alat kelamin Arjuna membuat keheningan malam terpecahkan oleh erangan Arjuna. "Sakitmu tidak seberapa dibanding luka yang kalian berikan padaku." Senyum Areta yang mengembang di wajah yang kulitnya yang mengelupas dan melepuh, sehingga tercium aroma bau busuk dan bau air darah yang menyeruak, membuat Arjuna yang tengah mengerang kesakitan merasakan perutnya diaduk sehingga ingin memuntahkan segala yang ada di dalamnya. "Sahabatmu sudah menjadi teman-temanku. Mereka sudah bersamaku. Kini giliranmu." Ucapan sosok Areta membuat mata Arjuna terbelalak. Tubuhnya seakan tak bernyawa. Arjuna tak percaya jika Bambang telah tiada. Tadi malam dia masih mendengar aungan Bambang. Tidak mungkin jika dia sudah pergi meninggalkannya. Namun tidak mungkin juga Areta berbohong dengan perkataannya. Tidak mungkin. Kau pembunuh. Iblis pembunuh, teriak Arjuna dengan wajah yang memerah. "Iblis katamu? Siapa yang iblis? Aku apa kau?" Arjuna kembali diam dengan wajah yang terus menatap sosok Areta dengan kemarahan. "Kau yang membuatku menjadi iblis. Lalu apa bedanya dengan kau yang membunuh setelah memperkosa dan menyiksa seorang wanita?" "Ampuni aku. Aku hilap, Areta. Aku hilap." "Jika kau hilap, aku pun sama. Aku hilap karena telah membunuh kedua temanmu dan juga membunuhmu." Perkataan Areta nyaris membuat Arjuna tak berdaya. Arjuna kehabisan kata-kata untuk lari dari dendam Areta. Dirinya tak tahu harus melakukan apa lagi untuk lepas dari jerat Areta. Areta sudah menahan gejolak di hatinya. Amarahnya semakin membuncah
Kalimat-kalimat Arjuna hanya semakin membuat dendamnya kian membara. Ah! Areta mengangkat tubuh Arjuna dengan mencekik lehernya. Areta ingin segera mengakhiri penderitaan pria yang telah tega memperkosanya tanpa hati, juga membunuh dan menyiksanya. Areta, tunggu! Suara seseorang menghentikan pergerakan Areta yang hendak menghunuskan kuku runcingnya pada perut Arjuna. Areta melirik pada arah suara. Suaranya sangat dikenal, amat sangat familiar di telinganya. Ibu? Seketika Areta berhenti dan kembali pada wajah aslinya. Iya nak, ini ibu. Terlihat Hilma, Winda dan Bian berada di sana. Tak lupa dengan orang tua Arjuna dan Bambang. Jangan nak, jangan lakukan itu padanya. Maafkanlah dia. Lirih Hilma dengan isak tangis yang terseduh di bibirnya. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka tenang di dunia ini. Mereka yang memisahkanku dari orang-orang yang kusayang. Jangan Areta. Kamu anak baik. Kamu anak baik nak. Jangan kamu lakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan padamu. Itu sama saja. Ibu tahu kamu marah. Ibu juga sama. Kami sama marahnya dengan mereka. Tapi kita tidak boleh sama melakukan hal yang mereka lakukan terhadap kamu nak. Mereka yang membuatku seperti ini. Mereka yang menjadikanku iblis. Mereka yang menanam dendam dalam diriku. Jadi jangan salahkan aku yang membalas kebiadaban mereka dengan hal yang sama, ujar Areta dengan kemarahan yang tak mampu lagi ditahannya. Dendam sudah membara di hatinya. Siapapun tak akan bisa membuatnya kembali menjadi manusia yang baik dan lemah. Kini Areta berbeda. Dia bukan lagi jelmaan manusia, tapi sekarang dia telah menjadi iblis yang dipenuhi amarah dan dendam dalam hatinya. Tidak nak. Hilma menggeleng tak percaya dengan Areta yang ada di hadapannya. Hentikan Reta. Biarlah hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Biarlah kami membawanya, ucap Bian dengan bibir yang gemetar. Areta menatap tajam semua yang berada di sana. Terlihat Winda yang tengah berdiri tanpa mengeluarkan kata-kata. Tidak akan aku biarkan siapapun menghalangi niat balas dendamku, lirih Reta dengan suara yang berat dan parau. Semua yang mendengar hanya terisak. Begitupun Rosa yang tak mampu berkata-kata melihat keadaan Arjuna yang telah mengkhawatirkan. Arjuna berusaha kembali meronta. Pikirannya, Areta sedang tidak terlalu fokus padanya. Namun sayang, Areta tidak sebodoh yang Arjuna pikir. Kamu mau lari? Tidak akan kubiarkan. Reta, Tante mohon sayang, lepaskan Arjuna. Tante mohon sayang. Melas Rosa dengan bersimpuh dan mengadahkan kedua tangannya di dadanya. Tidak, kalian harus merasakan apa yang aku rasakan. Kehilangan dan jauh dari semua yang mengasihi. Kalian harus merasakannya, lirih Areta. Tanpa diduga bulir bening membasahi kedua pipinya. Keadaan Areta dijadikan kesempatan kembali untuk Arjuna lari dari jeratnya. Namun sayang sekali, lagi-lagi Areta berhasil menahannya. Jangan menganggapku lemah Arjuna. Areta kembali mengangkat tubuh Arjuna dengan mencekik lehernya. Reta, jangan nak. Areta, jangan. Tante mohon. Teriakan permohonan yang melihat Arjuna sama sekali tak membuat Areta peduli dan menghalangi niatnya. Nyawa tetap harus dibayar nyawa. Kini bukan lagi soal peduli dan rasa kemanusiaan yang ada dalam hatinya, yaitu hanya dendam dan dendam. Areta, hentikan! Pekik Winda yang baru pertama kali mengeluarkan sepatah kata. Hentikan dek. Jangan lagi menambah beban. Jangan nambah beban lagi di perjalananmu.
Pergilah dengan tenang. Biarlah kami yang mengurus semua duniamu, ucap Winda dengan lirih. Namun sedikit pun tak membuat Areta berubah. Diam! Jangan ikut campur urusanku. Aku tidak akan membiarkan semua yang terlibat bebas hidup di dunia, termasuk kalian yang berwajah munafik. Hentikan, nak. Ibu mohon, jangan lakukan ini. Melas Hilma berusaha menghentikan Areta yang hendak kembali menguruskan kuku runcingnya pada Arjuna. Areta berpaling. Dia tak ingin hatinya lemah hanya karena orang-orang terkasihnya. Kau dengar? Kau dengar apa yang mereka ucapkan? Mereka masih memberimu hati dan kesempatan. Mereka masih menyimpan empati dan rasa kasihan padamu, tapi tidak denganku, ujar Areta yang semakin mengeratkan cekikannya, membuat Hilma dan Bian dan Winda semakin terseduh. Rosa dan Rudy pun terisak melihat keadaan anaknya yang seakan sekarat di tangan sosok Areta. Arangan Arjuna sangat membuat Rosa sesak. Tangis pilunya menjadi nyanyian di tengah hutan belantara yang sunyi dan mencekam. Semua melihat bagaimana kondisi Arjuna yang semakin lemah di tangan Areta. Kau harus mati. Kau harus menebus semua yang sudah kau lakukan pada aku, imbuh Areta dengan mata yang menyala-nyala dan wajahnya yang semakin menyeramkan. Kretek, kretek, seret. Tidak! Semua histeris melihat Arjuna yang terkulai tak bernyawa. Semua menyaksikan bagaimana Areta mengakhiri hidup Arjuna dengan rasa sakit dan siksaan yang sepadan diterima olehnya. Rosa, Hilma dan Siska histeris melihat jasad Arjuna yang terlempar ke jurang yang berada di lembah hutan di hadapan mereka. Semua isak tangis menjadi nyanyian syahdu di malam itu. Kematian Arjuna dan Bambang menjadi sebuah duka amat memilukan bagi mereka. Maafkan aku, Bu. Ya, maafkan aku yang tak lagi dapat menghapus air mata ibu. Sekarang aku bukanlah yang dulu. Maafkan Areta. Areta pun berbalik dan menghilang di telan kegelapan malam. Seketika mobil polisi telah sampai dan ambulan yang ikut serta. Mereka datang terlambat karena perjalanan yang disengaja membuat mereka sulit untuk sampai. Pak Joko dan Pak Wisnu juga rekan lainnya menghampiri suara riuh dari dalam hutan belantara. Terlihat Arjuna yang sudah menjadi jasad tanpa busana dengan berbagai luka di tubuh dan wajahnya. Mohon maaf Pak, Bu, kami terlambat, ucap Pak Wisnu ketika mereka telah sampai di hadapan Hilma dan Rosa. Mereka hanya menangis dan terseduh, merasakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Namun tak percaya pun, semua terjadi di depan mata mereka. Boleh kami periksa korbannya, Pak? Ujar Pak Joko dan diangguki oleh Rudy. Pak, mana Bambang, Pak? Di mana dia? Tanya Siska yang tidak melihat Bambang sejak kedatangannya. Kita cari, Mah. Papa yakin dia berada di sekitar sini, sahut Rudy. Dengan beberapa polisi yang tersisa, Rudy dan Siska mencari keberadaan Bambang. Setelah 30 menit mencari, terlihat sebuah mayat yang terbujur kaku di bawah tebing yang tak jauh dari mereka berdiri. Dengan penerangan sebuah baterai mereka mendekati, ingin melihat jelas siapa yang tengah terkulai dalam keadaan luka di sekujur tubuh. Mata Siska dan Bondan membulat. Dadanya sesak setelah melihat siapa yang telah terkulai di hadapannya. Tubuh tanpa busana dan luka di sekujur tubuh membuat hati Siska semakin teriris. Bambang. Siska memeluk jasad yang sudah terpaku. Air mata membasahi kedua pipi orang tua Bambang. Ingin menganggapnya sebuah mimpi, namun ini kenyataan yang pahit yang harus mereka terima. Kehilangan orang terkasih dengan cara tragis. Nak, bangun sayang. Ini mama sama papa, nak. Liris Siska dengan terus mencium dan mengelus wajah pucat Bambang. Pak, bangunin Bambang, Pak.
Anak kita kesakitan. Bondan hanya mendekap erat wajah Siska. Dia berusaha setegar mungkin, meski sebenarnya hatinya pun terluka. Sabar mah, tenang. Ini sudah kehendaknya, dan kita harus menerima kenyataan, ujar Bondan dengan mengusap pipinya dengan kasar, agar tak terlihat lemah di hadapan istrinya. Siska terkulai lemah. Tubuhnya ambruk tak dapat lagi menahan sesaknya di dada. Pak, tolong bawa anak saya. Istri saya pingsan. Saya harus segera membawanya ke mobil, ujar Bondan yang amat panik dengan keadaan yang menerpahnya. Semua sudah kembali pada kendaraan masing-masing, dan kedua jasad berada dalam satu mobil. Isak tangis menjadi pemecah kesunyian di sepanjang jalan. Kenyataan pahit yang mereka terima amat pahit untuk ditelan. Masing-masing keluarga membawa jasad anak mereka pada kediamannya sendiri-sendiri. Terlihat Winda yang hanya termenung setelah menyaksikan yang terjadi malam ini. Namun di sudut lain, bibirnya tersenyum melihat orang-orang yang sudah membuatnya berduka kini mengalami hal yang sama. Namun pikiran Winda masih merasa bahwa ini belumlah selesai. Semua yang terkait atas pembunuhan Aretha masih ada yang berkeliaran. Entah siapa yang masih terkait dengan hubungan kematian adiknya. Winda masih ragu jika hanya ada mereka bertiga. Begitu juga keadaan rumah sakit yang merawat Panji. Vika dan Alinda tengah menunggu kedatangan Isma yang sejak kepergian dari sana belum kunjung kembali. Mbak, ini malam sudah larut. Kenapa Isma belum kembali juga? Apa dia tidak mengabari kalau tidak pulang ke sini? Tanya Alinda pada Vika yang terus mondar-mandir bak setrikaan. Entah Lin, Mbak merasa ada yang tidak beres. Perasaan Mbak sungguh tidak enak sejak Isma pergi ke rumah Tante Hilma. Kering. Siapa Mbak? Ismalin, bentar ya. Vika pun menjauh dan mengangkat telepon dari Isma. Namun wajahnya sungguh tak dapat digambarkan. Terlihat keterkejutan di wajahnya dan juga syok yang amat mendera. Mbak, kenapa? Alinda menghampiri Vika yang terlihat terhuyung setelah menerima panggilan dari Isma. Arjuna, Lin. Arjuna kenapa Mbak? Sudah ketemu? Saut Alinda dengan kening sedikit mengernyit. Arjuna tewas. Dia meninggal di tengah hutan di mana Aretha ditemukan. Vika menjeda ucapannya, lalu tarik nafas dan membuangnya dengan kasar. Aretha membalas dendam pada orang-orang yang telah membunuhnya. Arjuna, Tommy dan Bambang sekarang sudah tiada. Sungguh aku tidak percaya. Namun kenyataan yang terjadi membuatku terpaksa percaya bahwa Aretha bangkit untuk membalaskan perbuatan keji yang telah menimpanya. Ucapan Vika membuat Alinda terperangah. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin bercucuran. Tanpa menjawab perkataan Vika, Alinda lunglai dan terjerembab, sehingga Vika dengan kaget membantunya kembali berdiri. Sekarang aku tanya padamu, sungguh kau tidak ada kaitannya dengan kematian Aretha, bukan? Pertanyaan Vika membuat Alinda semakin gugup dan gelisah. Kenapa? Kenapa kamu seperti orang ketakutan, Linda? Kembali pertanyaan Vika membuat Alinda sangat sulit untuk berkata-kata. Mbak, Arjuna sangat dekat denganku. Lalu secepat inikah Arjuna pergi? Dusta Alinda dengan berpura-pura syok atas kepergian Arjuna. Sungguh, aku tidak tahu jika Mas Panji adalah kekasih Aretha. Aku berteman dan bersahabat dengannya. Belum sekalipun Aretha menemuiku dengan Panji. Dia hanya selalu sendiri. Dan aku pikir kekasihnya bukan Mas Panji yang menjadi tunanganku saat ini. Bohong Aretha, sehingga membuat Vika sedikit lega mendengar ucapannya. Namun Vika tidak tahu jika Alinda tengah berdusta padanya dan menutupi kebohongan terbesar darinya. Aku pun bukan tak suka atau membencinya, namun hanya dengan cara itu agar aku bisa membuatnya membenci Panji, untuk merasa jengah atas perlakuanku. Dan dia
pergi meninggalkan Panji. Namun bukan berarti dengan cara seperti ini. Lirik Vika dengan kelopak mata yang menggenang bak anak sungai. Vika merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Dia tahu kesalahannya tak dapat lagi ditebus oleh apapun, karena semuanya sudah terlambat. Jangan ambil aretaku, jangan. Suara teriakan seseorang membuat Vika terhenyak dan tergesa menghampiri asal suara. Panji tenang Panji. Jangan pisahkan aku dengan areta Mbak. Jangan bawa dia. Lirik Panji dengan pipi yang sudah dibanjiri oleh air mata. Tidak Panji, tidak akan ada yang mengambil areta dari kamu. Kamu yang tenang ya, sekarang kamu istirahat, ujar Isma kembali membaringkan Panji di atas ranjang. Alinda hanya merasakan panas dalam dadanya. Gemuruh yang bergejolak semakin tak terkendali melihat Panji yang terus-menerus menyebut nama Areta di hadapannya. Kamu yang sabar ya Lin, ucap Isma sambil mengusap punggung Linda. Alinda hanya mengangguk menanggapi ucapan Vika. Vika semakin merasa bersalah melihat keadaan Panji yang semakin hari semakin parah. Andai Vika bisa mengulang waktu dirinya, dia akan mengerti akan keinginan Panji kala itu menolak perjodohannya dengan Alinda. Namun sekarang apalah daya, nasi telah menjadi bubur, sehingga yang terjadi tak dapat terulang kembali. Menyesal tiada arti lagi, hanya kekecewaan yang kini menjalar di dalam hati. Keadaan Panji menjadi pusat perhatian seluruh keluarga, dan musibah yang menimpanya tidak ada yang tahu hingga kapan Panji seperti sekarang. Keadaan Panji masih perlu dalam pengawasan juga, namun kabar yang didapati memungkinkan Vika untuk meninggalkannya. Vika terlihat gusar dengan keadaan. Untuk pergi, Vika tak bisa meninggalkan Panji dalam keadaan seperti ini. Jika tidak, ia pun tak mungkin membiarkan Rosa dalam kesedihan ini tanpa Vika menghadirinya. Mbak, suara Alinda membuat Vika tersentak dari lamunan. Mbak kenapa? Apa ada sesuatu? Tanya Alinda dengan mendekatkan diri pada Vika. Mbak hanya bingung. Keadaan Panji masih belum bisa ditinggal. Tapi tidak mungkin jika Mbak tidak menghadiri pemakaman Arjuna. Ya meskipun Mbak tahu Tante Rosa dan Om Rudi pasti mengerti dengan keadaan kita, tapi sungguh Mbak tidak enak, ujar Vika menerangkan kegundahan hatinya. Ya sudah gak apa-apa Mbak, duluan aja. Nanti aku nyusul. Biar Panji aku yang jaga. Ceklek. Suara pintu terbuka membuat ucapan Vika berhenti, dan sama-sama menoleh pada asal suara. Isma? Iya Mbak, maaf Isma terlambat. Tadi Isma sempat nemenin saudara Tante Hilma dulu selagi mereka pergi, ucap Isma menjelaskan. Bagaimana? Apa yang terjadi sebenarnya, Ma? Apakah Panji tidak bisa diselamatkan? Lalu bagaimana dengan Om dan Tante? Cecar Vika dengan segala kekhawatirannya. Aku belum tahu, karena tadi waktu mereka kembali, aku melihat mereka dalam keadaan menangis. Jadi aku tidak mau banyak bertanya. Hanya satu, Winda mengucapkan satu kalimat. Semua yang berhubungan dengan kematian Areta, mereka tidak akan selamat. Entah masih ada yang lain atau hanya mereka bertiga yang sekarang sudah tiada. Jelas Isma dengan manik mata menatap tajam manik Linda. Ucapan Isma tidak mendapat satu kata dari Vika maupun Alinda. Namun terlihat Alinda yang semakin gugup dengan perkataan Isma. Untuk kalimat terakhirnya, wajah Alinda kembali memucat dan peluh kembali membasahi wajahnya. Apa kamu bisa menemani Panji di sini? Mbak harus menemui Tante Rosa. Kasihan dia, pinta Vika pada Isma. Iya, lagi pula aku lelah untuk datang sekarang. Jadi boleh Mbak dulu saja, mumpung belum terlalu malam. Ya sudah, Alinda, apa kamu mau ikut? Atau di sini? Tanya Vika pada Alinda. Aliniku juga Mbak, saut Alinda dengan cepat.
Vika dan Alinda langsung meninggalkan Isma. Isma hanya terheran dengan tingkah Alinda yang terasa aneh. Malam sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Vika dan Alinda sedang menuju rumah Rosa dengan perasaan yang sangat gelisah. Selama perjalanan, Alinda tak mengeluarkan kata-kata. Vika yang memperhatikan merasa ada yang aneh dengan tingkah Alinda. Dalam keadaan mengendarai, Vika sama sekali tak ingin bertanya tentang Alinda. Biarlah nanti dia akan bertanya, pikirnya. Pukul 12 malam, Vika telah tiba di halaman rumah Rosa. Dalam keadaan rumah yang masih ramai dengan pelayat yang penasaran dengan jasad Arjuna. Dengan langkah gontai, Alinda dan Vika memaksakan kakinya untuk tetap berjalan. Terlihat orang-orang yang masih lalu lalang melihat kejadian yang menimpa keluarga Rosa. Lagian, jadi anak kok gak tahu diri ya. Udah diberikan ayah yang baik, malah bikin malu dengan perbuatannya. Kan kena azab, bisik tetangga yang sedang berkerumun melihat jasad Arjuna. Iya, dari dulu kalau dia tidak banyak dirawat di rumah, si Bian, sahabat ayahnya, belum tentu dia sampai sekarang bisa bertahan. Timpal ibu yang berbadan gemuk. Semua berbisik-bisik terdengar oleh Vika dan Alinda. Kecewa dan mau dengan apa yang dilakukan Arjuna. Dan hal demikian membuatnya semakin merasa bersalah atas perlakuannya pada Reta dulu. Andai Bian dan Hilma memiliki hati yang dendam, mungkin mereka sendiri yang akan membunuhnya, ujar kembali ibu berbadan tambun itu. Iya, kasihannya Bu Rosa dan Rudi. Pasti sangat terluka dengan keadaan yang menimpannya. Sepanjang perjalanan halaman rumah Rosa yang dipenuhi para tamu, terdengar jelas kalimat-kalimat yang seakan memakan hati. Namun Vika berusaha tenang. Yang mereka ucapkan pun adalah kebenaran, sehingga dirinya tak mampu mengucapkan kata-kata yang akan semakin membuat mereka nyinyir dengan apa yang menimpa keluarganya. Tante, setelah sampai di pintu, terlihat Rosa yang tengah terisak dengan memandangi mayat Arjuna yang ditutupi kain jaring. Vika. Rosa pun bangkit dan memeluk Vika dengan bulir bening yang terus membanjiri kedua pipinya. Sabar ya Tan, Om. Vika ikut turut berduka cita atas kematian Arjuna. Rosa hanya memeluk Vika dengan erat tanpa menjawab ucapannya. Terlihat kesedihan yang mendalam di hati Rosa, dan begitu terpukulnya Rosa dengan kematian Arjuna yang amat tragis. Maafkan Tante Vika, maafkan kami. Tante tidak salah. Tante yang sabar ya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Semua sudah terjadi. Rosa semakin terseduh. Kenyataan amat pahit diterimanya. Namun bagaimanapun, itu adalah balasan yang harus diterima Juna atas perbuatannya. Andai Arjuna dapat berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan kejinya, mungkin semua ini tak akan terjadi. Bahkan mereka masih bersama dan baik-baik saja. Begitupun dengan keluarga Hilma. Mungkin mereka masih dalam keadaan baik dan tidak akan merasa bersalah atas kejadian yang terjadi pada Areta. Maaf Pak, Bu, Ustadz Fatih sedang tidak di rumah. Jadi sepertinya jasad Arjuna besok baru dapat kita mandikan dan kafani, ujar seorang bapak yang tengah ngos-ngosan. Pak Jabani adalah tetangga rumah Rudi dan Rosa yang diperintah untuk memanggil Ustadz Fatih untuk segera mengurus jasad Arjuna. Baiklah, tolong jaga mayat anak saya. Baik Pak. Selain dari yang telah pulang, masih banyak yang masih menemani dan membacakan lantunan surat Yasin untuk menjaga jasad yang masih terbaring dengan keadaan yang amat memilukan bagi siapapun yang melihatnya. Malam kian larut. Lantunan ayat Al-Quran masih terdengar syahdu. Namun Rosa semakin pilu dengan keadaan Arjuna yang semakin membiru. Bau apa ini? Ujar salah seorang warga yang tengah duduk menghadap jasad Arjuna. Dalam keadaan berduka, kediaman Rosa tiba-tiba riuh dengan aroma bau busuk yang menyengat dan menyeruak di seluruh ruangan. Iya, bau apa ini ya? Busuk sekali. Timpal ibu yang lainnya, yang tak lain Bu Yati.
Bau busuk apa sih, dari mana ini ya? Dan bau amisnya menyatu dengan busuk ini semakin pekat, Pak, ucap Pak RT yang terkejut dengan riuh warga yang mencium bau busuk dan bau anyir. Rosa, Vika, Alinda dan Rudi merasa heran dengan yang terjadi di rumahnya. Mereka saling pandang bertanya dalam isyarat. Dari mana bau busuk ini datang ya, Tan? Tanya Vika pada Rosa. Entahlah, tiba-tiba bau busuk ini menyeruak begitu saja. Sebelumnya tidak tercium bau apa-apa kan? Mereka terus menerka-nerka dan mencari asal dari bau yang mereka cium amat menyengat. Namun sama sekali tidak menemukan bangkai tikus atau hewan lainnya di dalam sana. Ini bau mayat Arjuna, ujar salah seorang bapak-bapak yang tiba-tiba dengan wajah yang memerah menahan gejolak di perutnya. Rosa berbalik menatap Pak Rian yang mengucapkan kalimat bahwa bau busuk yang datang dari jasad anaknya. Jangan sembarangan bicara ya, Pak. Anak saya baru meninggal, tidak mungkin sudah tercium bau busuk, hardik Rosa dengan wajah yang merah menahan amarah. Jika ibu tidak percaya, silakan ibu cium sendiri dan lihat sendiri, saut Pak Rian dengan tegas. Rosa kembali menatap wajah seluruh warga yang berada di rumahnya. Vika dan Rudi tidak mengerti dengan apa yang terjadi saat ini. Mereka pun sama-sama mendekati jasad Arjuna. Seketika bau busuk dan amis tercium amat pekat di jarak lebih dekat dengan jasad Arjuna. Rosa pun membuka kain jarik yang menutupi wajah Arjuna. Seketika matanya membulat dan bibirnya menganga melihat jasad Arjuna yang mereka lihat dalam keadaan sudah dipenuhi ribuan belatung. Rosa terkejut dengan pemandangan yang ada di depannya. Percaya tak percaya dengan apa yang terjadi, dan malah semakin membuatnya frustasi. Ya Allah, Pak. Rosa terjungkal seketika karena terkejut melihat keadaan jasad Arjuna yang menyeramkan. Astagfirullah. Serentak semua yang melihat keadaan Arjuna. Kenapa bisa begini, Pak? Ada apa dengan anak kita? Rosa terseduh, merasa ada yang tidak wajar dengan keadaan yang menimpa jasadnya. Papa tidak tahu, Mah, kenapa semua menjadi seperti ini? Teriak Rudi yang juga merasa terkejut melihat keadaan mayat Arjuna yang mengerikan. Semua merasa heran dengan kejadian yang menimpa Arjuna. Dari kematian yang warga ketahui tak wajar, sekarang melihat keadaan jasadnya pun kian menambah pertanyaan. Sepertinya itu balasan bagi seorang pembunuh. Cibir dan bisikan tetangga membuat hati Rosa semakin terluka dan merasa malu. Diam. Jika kalian di sini hanya untuk menghina, lebih baik kalian keluar. Sentak Vika yang merasa iba dengan Rosa, ditambah ucapan tetangga yang semakin membuat hati Rosa semakin pilu. Jaga mulut kalian. Setidaknya hargai perasaan kami, juga mayat yang ada di hadapan kalian. Apa kalian tak akan pernah diajarkan bertutur kata yang baik saat melihat keadaan orang yang sedang tertimpa musibah? Sambung Vika dengan kesal dengan perlakuan warga yang hadir di rumah Rosa. Maafkan kami. Semua kembali diam dan merasa tak enak telah berkata yang membuat Rosa semakin terluka. Semua kembali fokus dengan keadaan Arjuna yang sangat mengenaskan. Tubuhnya seolah telah lama meninggal dan telah membusuk. Hati Rosa merasakan pilu yang amat dan sesak dalam di dadanya. Semua terheran dengan kejadian yang baru kali pertama terjadi di sekitarnya, dan bahkan terjadi pada keluarga Rosa yang terbilang keluarga paling dikenal baik dan terhormat. Keraman Rosa dan Rudi sangat dikagumi para warga di wilayah Cipura. Kebaikan mereka tak hanya di tempatnya yang terkenal, namun sudah tersebar hingga ke kota yang menjadi tempat singgahnya yang hampir sering mereka kunjungi. Dalam keadaan yang riuh dan gelisah, tiba-tiba lampu rumah itu mati. Semilir angin berhembus dan menusuk pori-pori yang membuat mereka yang berada di sana bergidik ngeri, merasakan bulu kuduknya yang meremang. Rintik hujan yang telah turun menurut kesedihan keluarga Rosa, ditambah kilatan petir menjadi penerang di saat mereka semua dalam keadaan sedang mencari penerang dalam kegelapan.
saat seseorang menyalakan sebuah pencahayaan. Tiba-tiba bau amis darah dan bau busuk kembali menyeruak di indera penciumannya, membuat semua yang berada di sana kembali riuh dengan apa yang mereka alami. Semua ini tidaklah seberapa dibanding perbuatannya yang tak setimpal dengan ini. Suara seseorang terdengar sayu, namun jelas terlihat menekan bagi Rosa dan Rudy yang mendengarnya. Semua yang ada saling pandang, mencari sosok yang tengah berbicara. Namun sayang, mereka sama sekali tak menemukan wujud sosok yang mereka cari. Semoga kalian mengingat ini dan tak akan melupakannya. Ini balasan bagi seseorang yang telah berbuat keji dan berhati iblis, sambungnya lagi. Lalu keadaan kembali hening. Hanya tercium semerbak bau bunga melati yang bercampur dengan bau amis dan busuk yang masih menyengat. Keadaan kembali terang setelah sosok yang membuat mereka penasaran kembali menghilang. Dan keadaan kembali tenang meski dipenuhi 1000 pertanyaan dan kegelisahan yang tertera di hati masing-masing. Apa perbuatan anak kita begitu fatal, Pak, sehingga menerima kenyataan seperti ini? Ujar Rosa yang semakin dibuat terluka dengan keadaan Arjuna. Hatinya semakin sesak dan perih menerima kenyataan yang ada. Sabar, Mah. Ini semua sudah takdirnya. Kita jalani saja sebagaimana alurnya, saut Rudy dengan wajah yang semakin terlihat dengan rasa lelahnya. Lelah karena keadaan tak kunjung membaik. Vika hanya terdiam, terlalu penuh pikirannya dengan segala kejadian yang membuat keadaannya semakin hari semakin penuh misteri. Bagai novel yang sering dibacanya, banyak sekali kejadian di luar nalar dan memeras pikirannya. Pagi pun menyapa. Ustadz Fatih telah tiba, dan dengan bantuan warga yang hendak membantu memandikan dan mengurus jenazah Arjuna. Meski banyak yang menolak, tapi sebagian merasa kasihan dengan Rosa yang mereka sudah anggap baik. Kami mau bantu, Pak, karena ini demi kebaikan kita semua juga. Kasihan Bu Rosa dan Pak Rudy. Ini kesalahan anaknya. Mereka tidak patut menerima akibat atas perbuatan anaknya. Kita sesama manusia harus saling bantu. Kata-kata Pak Rusdi membuat mereka yang menolak diam dan mau tak mau tetap membantu karena apa yang dikatakannya memanglah benar. Pengurusan jenazah segera mereka lakukan karena mereka tak mau lebih lama lagi menunda. Kasihan karena jenazah harus segera dikebumikan dan juga ingin segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya jasad Arjuna sudah dalam keadaan bersih dan sudah dikafani. Mereka pun melanjutkan dengan menyolatkan jasad Arjuna, lalu segera membawanya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan dar, astagfirullah, ujar mereka terkejut dengan adanya suara petir yang tiba-tiba. Cuaca yang terang benderang dalam keadaan cuaca yang baik, namun terdengar suara petir menyambar dan kilatan-kilatannya terus menghiasi langit nan cerah. Ada apa, Pak? Ini cuacanya bagus dan terang. Masa iya ada suara petir? Tanya salah seorang warga yang menjadi pembawa keranda. Sudah, mungkin akan turun hujan. Lebih baik kita segera ke pemakaman, ujar Ustadz Fatih, berusaha membuat warga tenang. Ampuni anak hamba ya Allah, lancarkanlah jalan menuju peristirahatan terakhirnya. Mohon Rosa dengan isak tangis yang terus menyelimuti wajahnya yang sudah memucat. Perjalanan menuju pemakaman pun dilanjutkan dengan terus-menerus kilatan petir yang menjadi penghias selama perjalanan. Setibanya di pemakaman, mereka langsung mengantarkan jasad Arjuna pada tempat terakhirnya. Diiringi dengan isak tangis dan rasa sakit, kini Arjuna telah berpulang pada Sang Penciptanya. Meski dengan keadaan hati yang masih belum mampu menerima, Rosa dan Rudy berusaha ikhlas dengan takdir yang sudah digariskan Tuhan. Setelah selesai membaca doa dan menaburkan bunga, mereka kembali meninggalkan area pemakaman. Namun tanpa diduga, hujan turun tak terkira
di tengah teriknya matahari yang masih terang benderang bersinar di siang hari. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.